Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah teman-teman. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa share lagi untuk kegiatan atau rutinitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Dan seperti biasa ya teman-teman, sebelum aku lanjut ke video, aku mau ucapin terima kasih dulu buat kalian semua yang udah klik video ini dan nontonin juga video aku. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam lindungannya dan tentunya juga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Jadi di video aku kali ini adalah pagi hari ya teman-teman. Ini tuh aku mau beresin dulu di depan TV, sekalian aku mau ngebangunin anak aku ya teman-teman. Karena ini juga udah sekitaran jam setengah 6. Biasanya kan anak aku jam 5 itu udah bangun ya teman-teman, tapi kali ini tuh belum. Mungkin karena emang hawanya kan apa ya, dingin ya teman-teman, jadi tidurnya agak-agak nyenyak gitu. Nah, ini tuh dia sebenarnya udah ngebuka mata, teman-teman aku panggilin udah, jawab gitu, tapi ya gitu masih agak nyantai-nyantai. Jadi biasanya kalau kayak gitu tuh aku biarin sih teman-teman, tetap aku beresin dulu sebagian kamar tidurnya, nanti biasanya tuh yang, ngebangunin selanjutnya itu suami aku. Jadi, aku itu mau langsung aktivitas, selanjutnya gitu loh teman-teman. Ini tuh aku kan mau ngeluarin motor, tapi kan di luar itu masih ada jemuran. Semalam itu kan hujan lumayan deras ya teman-teman, jadi jemuranku belum kering kan, jadi aku taruh di teras. Terus ini paginya aku kembaliin lagi ke belakang, jadi entah nanti panas atau enggak biasanya tetap aku taruh di belakang kayak gini. Untuk selanjutnya ini tuh aku mau cuci piring ya teman-teman. Jadi hari ini aku emang nggak masak. Jadi tadi tuh suami aku beliin lauk jadi gitu sih teman-teman. Kebetulan kan nasinya ada gitu. Terus aku belinya lauk sama sayur yang udah jadi. Nah, aku itu kalau misalnya apa ya teman-teman, pagi hari aku tuh agak kesiangan atau mungkin stok sayuran di kulkas tuh nggak ada tuh, aku nggak maksain buat masak gitu loh teman-teman. Jadi ya ada kalanya sesekali beli kayak gitu ya teman-teman. Jadi nggak harus wajib banget masak gitu enggak ya. Tapi emang apa ya, hampir 80% itu emang aku masak sendiri sih teman-teman. Jadi kayak beli itu tuh ya cuman sesekali aja, misalnya repot nggak masak atau mungkin lagi nggak enak badan atau mungkin pengen dah gitu makan apa beli kayak gitu aja. Tapi emang lebih seringnya ya aku masak sendiri gitu. Nah ini cucian piring tuh banyak dari semalam nih teman-teman ya, kan kemarin itu hujan, nah, habis makan itu kayaknya males gitu kan, jadi maunya kayak ya udah rebahan gitu. Akhirnya pagi harinya ini baru aku cuci. Untuk cuci piring kayak gini ya teman-teman, itu kan biasanya aku pagi ini nyuci ya, nanti habis sarapan ya mungkin anak aku sarapan terus siangnya gitu. Nanti tuh tiba-tiba sore hari itu juga udah numpuk ya teman-teman, nggak tahu deh. Padahal yang di rumah tuh cuman aku, suami dan anak aku gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa cucian piring tuh banyak banget gitu. Apalagi anak aku ya teman-teman makan apa dikit itu mintanya dikasih wadah gitu, entah piring kecil atau mangkok kayak gitu. Nanti minum apa gitu maunya dituangin di gelas kayak gitu. Jadi ya numpuk teman-teman. Tapi ya udah deh namanya anak-anak mau dilarang kayak gimana pun juga pasti dia ngeyel gitu kan. Jadi kayak itu sih teman-teman misalnya makan apa, makan mie atau mungkin roti ya teman-teman aku beli jajanan pasar gitu maunya kalau udah dibuka dari bungkusnya atau dari plastiknya tuh pasti minta wadah. Nah teman-teman setelah selesai nyuci piring aku lanjut mau nyapu-nyapu aja. Ini beberes pagi hari ya teman-teman. Untuk beberes pagi hari itu kadang aku biasanya kalau nggak buru-buru itu ya nyapunya pagi gini sih teman-teman. Jadi masih sekitaran jam 6-an, setengah 7-an tuh nyapu. Tapi kalau emang buru-buru biasanya habis ngantar anak sekolah itu baru aku beberes. Nah itu kalian bisa lihat di jam dinding aku tuh jam 7 kurang ya teman-teman atau setengah 7. Jadi nanti habis ini aku sapu-sapu beberes tuh aku langsung urusin anak aku ya mulai dari mandiin, nyuapin, terus
intinya tuh prepare dia sebelum ke sekolah. Nah kemarin-kemarin tuh ada yang tanya sih, anaknya umur berapa sih kok masih disuapin gitu. Ya sebenarnya anak aku tuh bisa teman-teman makan sendiri, tapi kalau pagi hari ya, namanya anak-anak tuh kan harus sat cepet gitu kan, kalau makan sendiri tuh bakalan lama, apalagi kadang sambil makan tuh sambil mainan inilah itulah. Jadi ya biasanya kalau pagi hari aku suapin ya teman-teman, kecuali kalau misalnya siang atau malam gitu kan terserah, nggak ada sekolah gitu loh teman-teman, jadi mau makan lama ya ya udah terserah gitu. Nah ini setelah selesai tadi aku habis nyapu tuh mandiin teman-teman, habis mandiin seperti biasa ini dandanin ya. Terus habis dandanin selesai aku nyuapin, tapi emang nggak aku videoin ya teman-teman. Nah terus aku tuh nganter sekolah anak aku tuh jam 8 kurang seperempat sih teman-teman biasanya, atau enggak setengah 8. Kan masuknya itu jam 8 ya teman-teman, terus sekolahnya juga lumayan deket. Jadi biasanya aku sengaja agak awal itu biar anak aku tuh bisa main dulu sih teman-teman, jadi biar main-main dulu di kelasnya sebelum masuk gitu. Terus aku biasanya sih belanja ya, aku tuh sekarang tuh lebih seringnya belanja sayur itu di tukang sayur dekat sekolah anak aku ya teman-teman. Tapi kalau misalnya pagi hari akunya pengen belanja di dekat rumah ya biasanya aku jalan kaki gitu aja. Nah teman-teman, ini selanjutnya ini aku udah siapin dia mau berangkat ke sekolah. Terus ini aku mau keluarin motor dulu. Jadi aku biasanya pakai motor ya teman-teman kalau misalnya agak-agak mendung gitu, nggak pakai sepeda. Karena aku takut kayak konslet gitu sih teman-teman. Aku tuh kalau pakai sepeda listrik biasanya kalau cuaca lebih cerah gitu aja sih teman-teman. Nah setelah tadi teman-teman aku ngantar anak aku ke sekolah, ini aku pulang kan ya, ini udah nyampe rumah nih sekitaran jam 8. Aku mau bersihin kamar mandi, ini kebetulan udah kotor nih teman-teman. Biasanya tuh yang ngebersihin kamar mandi tuh sekarang itu suami aku ya teman-teman. Jadi kan biasanya di video aku jarang kan ya sekarang aku up video bersih-bersih kayak gini. Karena emang yang ngebersihin suami aku ya teman-teman, tapi ini tuh suami aku lupa atau gimana, terus aku tuh udah risih banget kamar mandi udah kotor ya teman-teman, jadi makanya aku sendiri yang ngebersihin. Ini tuh aku bersihin semua ya teman-teman, mulai dari tembok-temboknya juga. Jadi mungkin bagi kalian risih atau gimana aku nampilin kamar mandi, kalian boleh skip. Jadi ini tuh tadi udah aku kuras duluan bak mandinya, jadi airnya udah aku keluarin ya teman-teman. Jadi ini nanti tinggal aku gosok-gosok itu aja. Dan sekarang tuh alhamdulillah kamar mandi aku tuh udah putih ya teman-teman, gak kayak kemarin itu hitam banget. Jadi tuh dulu ada yang nyariin aku pakai citron aja mbak gitu, nanti citron dikasih sabun nanti bisa hilang. Nah aku tuh beberapa kali tuh kayak masa sih gitu, terus aku nggak nyoba-nyoba gitu. Terus waktu itu kok rasanya ya udah deh aku coba aja, ternyata bener teman-teman ya, ternyata bisa putih bersih kayak gini. Jadi makasih banget ya buat teman-teman kemarin yang udah nyaranin. Tapi akunya tuh kemarin masih bandel-bandel gitu sih teman-teman, lagi ya udah kapan-kapan aja gitu. Nah akhirnya aku nyoba beneran tuh ternyata bisa putih ya teman-teman. Jadi di video aku nggak tahu deh beberapa bulan yang lalu itu masih hitam gitu sih teman-teman kamar mandi aku. Nah sekarang tuh udah mulai bersih kan. Tapi cuman untuk bagian lantai itu nggak tahu kenapa susah banget, padahal aku pakein citron juga. Dia nggak mau bersih teman-teman, jadi ya udah deh nggak apa-apa. Terus ini aku bersihin area temboknya juga ya teman-teman, ini sama aku kasih citron. Jadi citronnya tuh aku campur pakai deterjen teman-teman, terus aku taruh di botol semprot gitu, aku semprotin, aku biarin sekitaran setengah jam gitu. Jadi aku tuh gini ya teman-teman, kalau kamar mandi kotor itu kayak risih banget ya, apalagi lantai ya, lantainya udah licin gitu, langsung aku sikat-sikat teman-teman. Meskipun belum ada 1 minggu ya teman-teman, baru 2 hari udah licin gitu, terus udah aku sikat. Soalnya kan buat nyuci juga ya teman-teman, nyuci baju gitu kan. Jadi sebelum aku nyuci baju tuh aku sikat dulu teman-teman lantainya. Nah nanti kan habis itu besoknya kan aku udah nggak nyuci lagi gitu kan, itu kan tapi tetap masih licin, biasanya aku sikat-sikat dulu karena takut kepleset ya teman-teman, apalagi ada anak kecil gitu kan. Nah setelah selesai teman-teman nyikat temboknya kamar mandi, itu aku lanjut ngebersihin mbak ini ya. Ini mbaknya ember besar ini juga aku isi air, jadi sama ya teman-teman, aku isi air semuanya.
ini tuh kayak item-item gitu karena emang airnya tuh kalau ngendap lama tuh kayak bikin item ya teman-teman. Ini aja selang airnya tuh aku kasih kayak penyaring gitu biar kadang tuh ada kayak pasirnya gitu loh teman-teman. Nah berikutnya lanjut, ini aku mau ngebersihin lantainya. Untuk lantai ini aku ngebersihnya pakai pembersih itu aja sih teman-teman, buat ngepel gitu kan, aku gosok-gosok. Yang penting tuh keset gitu aja sih teman-teman, lantainya nggak licin. Dan untuk ngebersihin kamar mandi gini ya teman-teman, itu tuh kadang itu kalau lagi males banget ya, beneran males ya teman-teman, karena menurut aku bersih-bersih itu tuh harus bener-bener moodnya bagus ya teman-teman, bukan ngebersihin kamar mandi aja sih sebenarnya, kayak bersih-bersih dapur, bersih-bersih rumah kayak gitu. Tapi kalau untuk kamar mandi, kulkas itu tuh aku mingguan ya teman-teman, jadi wajib banget 1 minggu sekali itu harus dibersihkan. Nah ini aku udah selesai teman-teman, tinggal siram-siram sambil ngemenuhin itu ya bak mandinya dipenuhin airnya. Nah aku sekalian mau pamit ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa ya teman-teman di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.